Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran. Dan kali ini pembelajaran matematika. Semoga anak-anak semua Pak Guru jumpai dalam keadaan sehat, berbahagia bersama keluarga masing-masing. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing di dalam hati. Mari kita hening sejenak, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pembelajaran matematika yang akan segera kita pelajari hari ini terkait dengan bab 2, yaitu operasi hitung campuran bilangan bulat, baik bilangan bulat positif maupun negatif. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang mau kita capai pada hari ini ada 2. Yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menyelesaikan persoalan terkait dengan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, untuk bisa mencapai kedua tujuan kita hari ini, maka anak-anak harus memahami 3 konsep umum. Yang pertama, bila tandanya, yang dimaksud tanda di sini adalah tanda positif dan negatif, itu sama, maka yang digunakan adalah penjumlahan. Sedangkan apabila tanda yang muncul di situ di dalam soal berbeda, maka kita gunakan pengurangan. Dan yang ketiga, tanda yang digunakan mengikuti angka yang lebih besar untuk mendapatkan hasil akhir. Mari kita terapkan ketiga cara itu di dalam soal-soal yang akan dijelaskan berikut ini. Soal yang pertama, negatif 7 ditambah 15 dikurangi 12. Mari kita terapkan ketiga konsep yang sudah Pak Guru sampaikan tadi. Nah, kita melihat di sini negatif 7, di sini ada positif 15. Nah, itu artinya angkanya tandanya berbeda, negatif dengan positif, maka dilakukan pengurangan. Mana yang dikurangi? Tentu angka yang lebih besar dikurangi angka yang lebih kecil. 15 dikurangi 7, hasilnya berapa anak-anak? 8. Lalu di sini kita turunkan saja angka yang di atasnya. Lalu kita tentukan hasilnya. 8 dikurangi 12. Artinya di sini 8 positif dikurangi 12. Positif
dengan negatif. Berarti yang berlaku adalah konsep yang kedua, pengurangan. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Namun sekarang kita terapkan konsep yang ketiga, yaitu bahwa tanda mengikuti angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar di sini berapa anak-anak? 12, angka yang lebih besar. Yang mengiringi angka 12 adalah negatif. Maka di sini kita beri tanda negatif. Jadi 8 dikurangi 12 hasilnya negatif 4. Demikian untuk soal nomor 1. Kita masuki contoh soal yang kedua. Di sini ada soal 5 ditambah negatif 11 dikurangi 7. Bagaimana kita menyelesaikan soal seperti ini? Nah, anak-anak, kita selesaikan dulu tanda yang berdekatan. Nah, di sini ada tanda tambah dengan tanda kurang. Artinya apa? Positif kali negatif. Itu artinya hasilnya negatif. Nah, maka tanda ini kita ubah menjadi negatif. Sekarang kita turunkan angka di atasnya. 5 dikurang 11 dikurang 7. Kita turunkan saja. Baik anak-anak, berikutnya 5 dikurangi 11. Itu artinya positif 5 dikurangi 11. Nah, di sini ada angka atau tanda yang berbeda. Tanda yang berbeda. Maka konsep yang berlaku adalah konsep yang kedua, yaitu 11 dikurangi 5, tanda kurang, jadi negatif 6. Negatif 6 ini diperoleh dari angka tanda yang mengiringi angka 11. Angka 11 yang lebih besar itu. Lalu kita kurangi 7. Selanjutnya, sekarang di sini ada angka yang sama. Maaf, tanda yang sama, yaitu negatif ketemu negatif. Maka yang berlaku adalah konsep yang pertama, yaitu penjumlahan. 6 ditambah 7 sama dengan berapa? 6 ditambah 7 sama dengan 13. Lalu kita lihat tanda yang mengiringi angka yang lebih besar. Tanda yang mengiringi angka yang lebih besar antara 6 dan 7 itu jelas angka 7, yang mengiringi adalah negatif, maka hasilnya negatif. Jadi jawabannya negatif 13 untuk soal nomor 2. Contoh soal yang ketiga. Di sini ada soal negatif 19 dikurangi 7 ditambah 15 sama dengan berapa? Nah, mari kita lihat. Kita mulai dari sebelah kiri. Karena di sini ada tanda negatif bertemu dengan tanda negatif, maka berlaku konsep yang pertama, yaitu bila tandanya sama dijumlahkan. 19 ditambah 7 ya, sama dengan 26.
Nah, selanjutnya konsep yang ketiga, tanda yang mengiringi angka yang lebih besar itu adalah tanda negatif. 19 angka yang lebih besar. Maka hasilnya di sini negatif 26. Lalu kita lanjutkan dengan menurunkan angka yang di atasnya. Negatif 26 ditambah 15. Nah, anak-anak, di sini kita ketemu tanda yang berbeda. Nah, kalau ada tanda yang berbeda, maka yang berlaku adalah konsep yang kedua, yaitu pengurangan, dikurangi angka yang lebih besar dikurangi angka yang lebih kecil. 26 dikurangi 15 sama dengan 11. Selanjutnya kita ikuti dengan tanda yang mengiringi angka yang lebih besar itu. Di sini angka yang lebih besar adalah 26, tanda yang mengiringi adalah tanda negatif, maka hasilnya negatif. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah negatif 11. Kita lanjutkan dengan soal nomor 4. 9 dikurangi negatif 15 dikurangi lagi 8 sama dengan berapa? Mari anak-anak kita lihat soal seperti ini. Bila bertemu soal seperti ini, kita selesaikan dulu tanda yang berdekatan. Di sini tanda yang berdekatan adalah negatif dengan negatif. Apa artinya anak-anak? Artinya negatif kali negatif, hasilnya positif. Maka di sini kita tempatkan tanda tambah. Selanjutnya anak-anak kita turunkan saja angka yang di atasnya. Nah, kembali kita lihat langkah berikutnya. 9 ditambah 15. Nah, anak-anak, di sini sekarang berlaku konsep yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Tentu yang pertama. Karena di sini 9 itu artinya positif. Di sini juga positif. Positif ketemu positif, hasilnya ya positif. Ini biasa saja. 9 ditambah 15 berapa anak-anak? 24 dikurangi 8. Kita turunkan angka yang di atasnya. Nah, sekarang anak-anak cermati kembali. Di sini 24 artinya positif dikurangi 8 di sini artinya negatif 8. Nah, berarti tanda yang mengiringi itu berbeda. Nah, kalau berbeda, maka sekali lagi Pak Guru sampaikan berlaku konsep yang kedua, yaitu pengurangan. Artinya 24 dikurangi 8 sama dengan 16. Biasa saja. Ya. 8 dan mengapa 16? Lalu tidak ada tanda di sininya? Karena angka yang lebih besar itu yang mengiringi angka yang lebih besar itu tidak ada. Artinya positif, maka hasilnya pun positif. 24 dikurangi 8 sama dengan 16. Itu untuk soal seperti ini. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Baik anak-anak, supaya semakin jelas, mari kita lihat soal nomor 5. Negatif 21 ditambah
negatif 14 dikurangi 29 sama dengan berapa? Baik, kembali bila menemukan soal seperti ini anak-anak, kita lihat tanda yang berdekatan. Di sini ada tanda tambah dengan tanda kurang atau positif dengan negatif. Artinya apa anak-anak? Positif kali negatif, hasilnya negatif. Kita lihat negatif. Selanjutnya angka yang di atas tinggal kita turunkan saja. Negatif 21 dikurang 14 dikurang 29. Selanjutnya bagaimana? Nah, di sini kembali Pak Niko jelaskan ya. Tanda yang mengiringi angka 21 ini negatif. Demikian juga tanda yang mengiringi angka 14 itu juga negatif. Maka berlaku konsep yang pertama lagi, yaitu penjumlahan. Maka angka 21 ditambah 14. 21 ditambah 14 itu berapa anak-anak? 35. Nah, konsep yang ketiga, untuk menentukan hasil 35 ini, kita lihat angka yang lebih besar dan tanda yang mengiringinya. Antara 21 dengan 14, mana yang lebih besar anak-anak? Adalah angka 21. Dan tanda yang mengiringi adalah tanda negatif. Maka di sini hasilnya negatif. Selanjutnya kita turunkan angka yang di atasnya. Lihat baik-baik anak-anak. Selanjutnya di sini anak-anak ketemu negatif dengan negatif. Artinya tandanya sama. Maka anak-anak berlaku lagi konsep yang pertama, yaitu penjumlahan. Kita jumlahkan 35 ditambah 29 itu 64. Nah, sekarang tanda apa yang mengiringi angka 64 ini? Ayo anak-anak, tanda apa? Lihat angka yang lebih besar, angka mana? Angka 35. 35 dengan 29 kan 35 lebih besar. Lalu tanda yang mengiringi tanda apa? Tanda negatif. Maka hasil akhirnya di sini negatif. Negatif 35 dikurangi 29, hasilnya negatif 64. Mudah kan anak-anak? Bagaimana? Sudah semakin memahami? Semoga. Pada soal nomor 6. Di sini ada soal negatif 8 dikurangi negatif 12 dikurangi 8 sama dengan berapa? Nih, beri pertanyaan. Nah, anak-anak, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita lihat dulu angka-angka yang di dalam kurung itu. Itu kita selesaikan terlebih dahulu. Di sini angka yang di dalam kurung negatif 12 dikurangi 8. Nah, anak-anak, silakan sekarang tandanya sama atau berbeda? Nah, di sini jelas negatif, di sini negatif. Maka yang berlaku sekali lagi adalah konsep yang pertama, penjumlahan. Mana yang kita jumlahkan? 12 dijumlahkan dengan 8. 12 dijumlahkan dengan 8 adalah hasilnya 20. 20. Kita beri tanda kurung dulu. Nah, langkah atau konsep yang ketiga, ingat lagi anak-anak, tanda apa yang mengiringi hasil yang didapat ini? Yaitu lihat angka yang lebih besar. Mana yang lebih besar anak-anak? 12 atau 8? Jelas jawabannya 12. Dan tanda yang mengiringi anak-anak adalah negatif. Maka di sini negatif. Itu kita taruh dulu. Selanjutnya kita turunkan saja
angka yang di atasnya. Maaf, ini kurang jelas ya. Ini tanda kurung. Ya. Lalu sama dengan berapa? Mari kita lihat lagi. Di sini ada tanda yang berdekatan. Itu dulu diselesaikan. Ya, sekali lagi, di sini ada tanda yang berdekatan. Negatif dengan negatif. Lihat baik-baik anak-anak. Artinya apa? Negatif kali negatif hasilnya positif. Sekali lagi, negatif kali negatif hasilnya positif. Maka dua tanda ini kita ganti dengan tanda tambah. Selanjutnya bagaimana? Kita turunkan saja angka yang di atasnya. Negatif 8 ditambah 20 sama dengan berapa? Nah, lagi, cermati lagi. Langkah selanjutnya, di sini ada negatif 8, di sini ada positif 20. Tandanya sama tidak? Kan berbeda. Negatif di sini positif. Maka yang berlaku adalah konsep yang kedua, yaitu apa? Pengurangan. Tentu angka yang dikurangi tentu angka yang lebih besar. Di sini angka yang lebih besar mana? 20. 20 dikurangi 8 itu hasilnya berapa? 12. Nah, selanjutnya tanda apa yang mengiringi angka 12 itu? Kita lihat angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar itu positif. Maka ini sudah hasilnya. Negatif 8 ditambah 20 hasilnya positif 12. Baik, demikian anak-anak penjelasan Pak Guru. Anak-anak, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran matematika kali ini terkait dengan operasi hitung campuran, supaya anak-anak bisa menjelaskan dan menyelesaikan operasi hitung campuran, setidaknya anak-anak dapat mengetahui 3 konsep umum. Konsep yang pertama, bila tandanya, tanda yang dimaksud di sini, tanda tambah, tanda kurang, positif dan negatif. Bila sama, maka dijumlahkan. Konsep yang kedua, bila tandanya berbeda, maka dikurangkan. Dan konsep yang ketiga, tanda mengikuti angka yang lebih besar untuk mendapatkan hasil akhir. Demikian kesimpulan yang dapat kita petik dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih, selamat pagi.